Kita lanjut ngebolang yuk. Hari ini Paman meminta tolong kami untuk mengambil sisa durian yang belum terambil dari panen kemarin teman. Ayo teman-teman, sedikit lagi kita sampai. Sekarang kita berpencar ya. Aku, Ibra, dan Kak Yanti mengambil durian di pohon yang ini. Sedangkan Sani dan Fafa di pohon yang sana ya. Buah yang satu ini memang unik teman. Jika sudah tua dan matang, buah durian bisa jatuh sendiri. Jatuhnya buah durian bisa merusak penampilan dari buah itu sendiri. Bahkan bisa menyebabkan kulit buahnya retak hingga pecah. Tapi tenang saja, buah-buah di sini sudah diikat Paman. Jadi saat matang dan terlepas dari pohon, buah durian tidak jatuh ke tanah. Wangi buah durian memang menggoda. Tapi sabar ya. Setelah ini, Bibi mau mengajak kami membuat sesuatu yang enak dan legit dari bahan dasar durian. Pas banget deh untuk buka puasa nanti. Hari ini, Bibi mau mengajak kami membuat jelung, alias jenang gulung. Bahan-bahannya sangat sederhana kok. Gula pasir, tepung terigu, kelapa, dan yang pasti durian yang kita ambil tadi. Aku dan Kak Sinta menyiapkan parutan kelapanya. Hasil parutan kelapa nantinya akan dibuat santan sebagai pelengkap dari jelung. Hati-hati kena tangan ya Kak. Sementara aku dan Kak Sinta menyiapkan parutan kelapanya, Fafa dan Bibi Sulastri menyiapkan adonan jelungnya. Pertama, pisahkan daging buah durian dari bijinya. Setelah semua daging buah terpisah dari bijinya, kemudian campurkan dengan tepung terigu. Aduk-aduk terus sampai semua tercampur merata dan menjadi adonan. Kalau adonan sudah tercampur merata, masukkan santan, aduk kembali. Terakhir, masukkan gula pasir. Uleni adonan sampai kalis dengan tangan. Nah, siap untuk dikukus deh. Alasi wadah kukusan dengan daun pisang. Kata Bibi supaya wangi dan aromanya tetap terjaga. Kata bibiku butuh waktu 30 menit sampai 1 jam untuk mengukusnya. Eits, sabar. Kita makan kue jelungnya nanti saat buka puasa ya. Sekarang sih hanya bisa dipandangi saja. Siji, loro, telu. Teman, satu lagi nih yang seru ala si bolang. Lomba estafet tepung terigu. Siapa yang bisa memindahkan tepung terigu lebih dulu, dia pemenangnya. Bukan hal mudah loh teman. Karena cara memindahkannya harus dioper ke belakang seperti ini. Dijamin semua peserta lomba pasti kena taburan tepung terigu. Tepung terus kita pindahkan secara bergiliran sampai ke pemain yang belakang. Lalu pemain paling belakang yang nanti menumpahkan ke dalam baskom. Gimana? Seru kan? Setelah bermain-main dengan tepung, saatnya kita bikin jajanan dari tepung juga ya. Nah, Paman Yadi sedang membuat sesuatu nih. Masak tepung terigu bersamaan dengan minyak yang telah disiapkan. Aduk terus sampai warnanya kecoklatan dan harum. Kalau sudah, tinggal diangkat dan diamkan hingga dingin. Sekarang tuang gula pasir ke dalam panci yang telah diisi air. Tunggu sampai mendidih dan gula pasir tadi berbentuk karamel. Setelah gula menjadi karamel, angkat dan pindahkan di wadah yang di bawahnya ada air bersuhu normal. Fungsi dari air tersebut supaya gula cepat dingin dan mengeras. Pamanku sudah lama membuat jajanan harum manis teman. Harum manis ini biasa disebut rambut nenek. Kenapa dibilang rambut nenek? Kata pamanku, karena hasil dan bentuknya yang kusut dan acak-acakan seperti rambut nenek-nenek. Selanjutnya, taruh gula yang telah berbentuk karamel di atas pembuatan rambut nenek. Nah,
waktunya kita bentuk. Gula yang mengeras ditarik dan dipukul-pukul sampai berulang kali agar teksturnya terurai tapi tidak patah. Setelah itu, tuang tepung terigu yang tadi kita masak. Kalau sudah, ini yang paling seru dari pembuatan rambut nenek. Semua dilakukan tradisional tanpa bantuan mesin. Ayo paman, segera kita buat rambut neneknya. Karamel gula yang telah tercampur dengan tepung terigu yang telah dimasak, kemudian tinggal ditarik-tarik dengan penyangga yang ada di tengah. Kelihatannya sih biasa ya teman, tapi pas nariknya itu lumayan berat loh. Mungkin kalau sudah biasa kayak paman, pasti gampang-gampang aja. Kita lanjut paman. Makin sering ditarik adonannya, maka makin lembut hasilnya. Jika diperhatikan, proses pembuatannya hampir sama dengan cara pembuatan mie. Setelah jadi, harum manis rambut nenek didiamkan sebentar. Kalau rambut neneknya sudah jadi, sekarang kita cetak sampainya ya. Ini dia alat cetak sampainya teman. Sampai terbuat dari tepung tapioka yang diadon dan siap kami cetak seperti ini. Dalam mencetak sampai harus sering kita bolak-balik ya, supaya matangnya merata. Nah, sepertinya sampainya sudah jadi. Ayo kak, kita angkat. Wah, hasilnya bagus dan matangnya merata. Kita lanjut cetak lagi ya kak. Hehehe. Sampai yang sudah selesai dicetak, kemudian dibentuk bulat sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Alat potongnya pun masih menggunakan alat potong manual. Jadi harus hati-hati ya teman. Setelah sampai berbentuk bulat, tinggal paman Yadi yang menggabungkan rambut nenek dengan sampai. Karena sudah terbiasa, takaran rambut neneknya pas saat digabungkan dengan sampai. Tidak ketebalan atau ketipisan. Kalau sudah begini, rasanya kami sudah tak sabar untuk mencicipi jajanan ini. Ini dia, harum manis rambut nenek. Ini dia lokasi pencarian kami dengan kakak. Kami mau mencari bonggol pisang teman. Bonggol pohon pisang yang kita ambil, yaitu pohon pisang yang sudah tidak berbuah lagi. Atau batang pisang yang sudah roboh. Batang pisangnya sudah roboh. Kemudian kita mulai gali untuk mengambil bonggolnya. Sekarang kita dorong bonggol pisangnya keluar dari tanah. Kalau urusan yang ini, biar kita serahkan pada temanku yang berbadan besar. Ayo Ibra, kerahkan semua tenagamu. Hehehe. 1, 2, 3. Dorong. Hore! Ibra berhasil. Ayo kita dorong sama-sama keluar supaya bonggolnya langsung kita bersihkan dan kita bawa pulang. Hehehe. Aku hampir lupa kasih tahu nih teman. Bonggol pisang ini nantinya akan kami buat abon loh. Makanya bonggol batang pisang yang kita ambil harus pisang kepok. Karena kata ibu rasanya lebih enak dan gurih. Habis ini kita lihat cara pembuatan abon dari bonggol pisangnya teman. Hehehe. Membuat abon bonggol pisang nggak terlalu sulit kok. Bonggol pisangnya sudah dicuci bersih, kemudian kita potong menjadi beberapa bagian. Setelah itu, potong kembali menyerupai dadu seperti ini teman. Hati-hati kena tangan ya. Setelah semua bonggol pisang terpotong, kemudian kita rebus deh. Plung, plung, plung. Rebus semua bonggol pisang kurang lebih 15 sampai 20 menit. Atau sampai bonggol pisangnya empuk. Tapi jangan sampai kematangan ya. Hehehe. Saatnya kita angkat bonggol pisangnya. Bonggol pisangnya sudah direbus, warnanya menjadi merah. Sekilas terlihat seperti potongan daging. Selanjutnya, potongan bonggol pisang kita tumbuk sampai halus.
Oh iya, kata Bu Guru, kandungan bonggol pisang mengandung karbohidrat yang tinggi loh. Dan ini cukup baik buat kami yang masih dalam masa pertumbuhan. Sementara Sani dan Bibi menumbuk bonggol pisangnya, Kak Sinta akan menyiapkan bumbu pelengkapnya. Bumbu-bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, dan bumbu pelengkap lainnya. Terlebih dulu kita geprek jahe dan lengkuas. Setelah itu, haluskan bawang merah dan bawang putih. Kemudian tambahkan garam, ketumbar bubuk, gula, tumbuk halus, dan merata. Setelah itu, tambahkan gula merah secukupnya dan bumbu pelengkap lainnya. Ulek terus sampai semua tercampur merata dan bumbu mengental. Bonggol pisang yang selesai ditumbuk, kemudian dicampur dengan minyak goreng. Aduk terus sampai semua tercampur merata. Bumbu-bumbu yang telah siap kemudian dicampurkan dengan bonggol pisang. Untuk mendapatkan rasa yang sempurna, tahapan ini dibutuhkan keuletan. Karena bumbunya harus benar-benar tercampur merata di bonggol pisang yang sudah halus. Ayo Bu, adon terus, biar rasanya nempel di lidah. Proses ini adalah yang menentukan enak atau tidaknya abon pisang. Kita lanjut masak ya. Jangan lupa masukkan jahe dan lengkuas. Dan terakhir daun jeruk. Ayo Bu, aduk-aduk terus. Baunya enak betul nih teman. Tinggal tunggu deh. Kalau sudah terlihat kecoklatan, tidak lama lagi abon ini sudah bisa disantap ya teman. Tada! Ini dia, abon bonggol pisang. Yeeha! Ayo lari! Desa kami di Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur memang dikelilingi oleh sungai. Jadi, mudah bagi kami untuk melakukan berbagai permainan air. Tubing ini salah satunya. Tapi, aliran sungai yang dangkal membuat ban kami sering tersangkut di dasar bebatuan. Laju terus, teman! Cihuy! Saatnya panen ubi. Kebun ubi milik tetangga kami sudah siap panen. Di tempatku, ubi biasa disebut dengan telo rambat. Panen telo rambat beramai-ramai seperti ini sudah menjadi tradisi di desaku. Siapapun pemilik kebun yang siap panen, pasti akan dibantu oleh warga desa secara bergantian. Oh iya, semua warga yang terlibat dalam panen ini bekerja dengan sukarela loh, alias tanpa meminta imbalan sedikit pun. Kata ibuku, ini disebut budaya gotong royong. Telo rambat yang siap panen bisa dilakukan setelah berumur kurang lebih 3,5 hingga 4 bulan. Panen telo rambat dikatakan berhasil jika tiap satu bibit yang ditanam menghasilkan minimal 1 kilogram umbi. Secara umum, tanaman telo rambat yang baik dan tidak terserang hama akan menghasilkan umbi sebanyak 25 sampai 40 ton per hektar. Setelah telo rambat diambil semua, kemudian dipilih yang bagus dan pisahkan yang tidak bagus. Sepertinya sudah selesai nih. Selanjutnya, biar nanti diangkut oleh warga lainnya ke kampung. Karena kami telah membantu panen, kami mendapat hadiah telur rambat dari tetanggaku. Yeay, asik! Kali ini kami mau membuat jajanan yang sudah ada dari zaman ibuku dulu. Teman-teman di rumah tahu getuk kan? Tapi getuk yang mau kami buat ini bahan dasarnya telur rambat loh. Pertama, telur rambat harus dikupas terlebih dahulu dari kulitnya. Telur rambatnya sudah terkupas dan telah bersih dicuci. Selanjutnya kita kukus.
Kukus telo rambat sekitar 30 menit. Sembari menunggu telonya siap, tugas Abi dan Hamdan menyiapkan parutan kelapa sebagai pelengkap dari getuk yang akan kita buah. Hati-hati kena tangan ya Abi, Hamdan. Sepertinya telur rambatnya sudah siap. Ayo kita angkat, Bu. Telur rambat yang sudah dikukus, kemudian kita tumbuk dan haluskan sampai lembut. Lembut le. Iya, nak gak nunggu yo gak lembut le. Kalau sudah lembut, tinggal diangkat dan taruh dalam wadah. Selanjutnya, campurkan kelapanya ya. Setelah itu, tambahkan gula sesuai selera. Terakhir kita tambahkan garam secukupnya. Aduk terus sampai kalis dengan tangan hingga semua tercampur merata. Tara! Bukan sulap, bukan sihir. Inilah getuk telur rambat ala si Bolang. Warna ungu pada getuk ini menarik untuk dicoba. Tapi sayang, kami belum bisa mencobanya sekarang. Iya, harus sabar ya. Belum saatnya buka puasa. Siang ini kami mau mengambil sisa padi beras ketan di sawah kakekku. Kata kakek, meski kemarin musim kemarau, tapi kakek masih bisa panen beras ketan hitam. Iya, itulah rezeki yang tak terduga dari Tuhan Yang Maha Esa. Sepertinya sudah cukup nih. Ayo kita bawa pulang. Kalian mau tahu beras ketan hitam hasil panen ini mau kami olah jadi apa? Iya, iwal-iwal kata Kak Sinta. Iwal-iwal merupakan jajanan tradisional yang sering ada pada saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun. Iwal-iwal itu sifatnya lengket dan manis. Kata ibuku, dalam filosofi Jawa, maksudnya supaya anak jadi taat dan sayang kepada orang tua. Bahan utama dari iwal-iwal ini beras ketan hitam atau bisa juga beras ketan putih. Beras ketan hitam dan beras ketan putih ditumbuk hingga halus. Setelah ditumbuk, diayak atau disaring hingga menjadi tepung halus. Bumbu pelengkap lainnya adalah parutan kelapa dan gula merah yang diiris tipis-tipis untuk isiannya. Tepung ketan kemudian dicampur dengan parutan kelapa yang telah dicampur garam. Kemudian aduk hingga merata. Boleh juga ditambahkan sedikit air, tetapi jangan sampai menggumpal ya. Adonan sudah siap. Langkah selanjutnya, masukkan adonan tadi ke wadah daun pisang yang sudah disiapkan. Lalu tambahkan irisan gula merah, kemudian ditutup lagi dengan adonan. Selanjutnya, tutup daun pisang dengan tusuk gigi. Lakukan berulang hingga adonan habis. Setelah semua siap, kemudian dikukus selama 15 menit. Ini dia iwel-iwel kami hari ini. Tampilannya jadi lebih lucu dan menarik, bukan? Teman, liputan ini adalah karya terakhir dari associate producer, kameramen, rekan kerja, sahabat kami tersayang, Stanley Daniel P. Lekahena. Sosok yang lembut, ceria, hangat dan selalu tersenyum ini berpulang ke rumah Tuhan Yang Maha Esa pada hari Sabtu 16 Mei 2020. Selama menjadi keluarga besar Si Bolang Trans 7, tak akan kami lupa kenangan indah saat-saat liputan bersama. Terus ambil dulu, jangan dimakan. Iya kan? Yang keras suaranya kan? Nama saya Khairi. Pakai bahasa Sunda. Keceriaannya,
kesabarannya bersama Bolang, dan semangat terus berkarya menghasilkan yang terbaik untuk si Bolang. Selamat jalan Kak Stanley. Kami akan terus mengenang kebaikanmu, meneladani setiap semangatmu. Sarangyo, Om Stan sarangyo.